Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Sobat RSNU dan sahabat Al-Uswah, jumpa lagi dengan saya, Ayu Minasari, dalam acara Edukasi Pendidikan dan Kesehatan. Nah, kali ini saya ditemani oleh Dr. Hits RSNU nih, Dr. Nervi. Ya, beliaunya ini adalah Kepala Instalasi Rawat Jalan atau biasa disebut kepalanya klinik-klinik di Rumah Sakit NU seperti itu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dok? Baik, Mbak Ayu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincang dengan Dr. Nervi, bolehlah ya untuk like, subscribe, komen, and share link di bawah ini. Sobat RSNU dan ayah bunda sekalian, di Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam, dan itu identik dengan pondok pesantren. Dan masalah yang paling sering muncul di pondok pesantren itu dok, salah satunya kan skabies atau biasa disebut dengan kudis ya. Mungkin para ayah bunda di sini masih asing dengan skabies itu apa sih? Dan mungkin sebagian juga sudah familiar atau sering terdengar kata skabies itu apa. Nah, menurut Dr. Nervi nih, skabies itu apa sih dok? Skabies itu adalah jenis penyakit kulit yang menular yang disebabkan oleh kutu Sarcoptes scabiei. Dan biasanya timbul di daerah-daerah yang lembab, contohnya di sela-sela jari tangan, kemudian di daerah kaki, di daerah selangkangan, kemudian bisa di area kelamin, kemudian di daerah pantat, leher, mungkin juga bisa di bagian kulit kepala. Oh, jadi disebabkan oleh kutu ya dok? Ya betul. Nah, lalu bedanya kutu skabies sama kutu rambut itu apa ya dok? Apakah sama? Beda sekali. Kalau kutu rambut itu dia ukurannya jauh lebih besar daripada kutu Sarcoptes scabies. Kalau kutu rambut itu ukurannya berkisar 3 mm. Dan itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Kalau misalkan kutu dari Sarcoptes scabies itu ukurannya 0,3 mm dan hanya bisa dilihat secara mikroskopis. Oh, berarti beda ya dok antara Beda kutu sekali. skabies sama kutu rambut seperti itu. Betul. Dan lebih besar kutu rambut seperti itu ya. Mungkin ini takutnya para ayah bunda ini mengiranya itu sama dok. Mungkin ini kutu rambut yang menyebabkan skabies seperti itu. Tapi ternyata beda ya dok ya. Beda sekali. Iya dok. Ini saking identiknya pondok pesantren, santri, dan skabies atau kudis itu sendiri kan sering muncul semboyan di masyarakat. Belum afdol nih jadi santrinya kalau belum kena skabies. Dokter pernah dengar seperti itu? Ya pernah. Nah, kira-kira gejala yang paling sering muncul itu apa dok? Memang ada beberapa gejala yang terjadi pada penderita skabies ya, yaitu gejala gatal-gatal, dan itu sering terjadi pada malam hari. Gatalnya hebat sekali. Kemudian yang kedua adalah adanya ruam di kulit yang terdapat juga benjolan yang membentuk garis terowongan seperti bekas gigitan serangga. Kemudian ada juga luka. Biasanya luka itu terjadi itu setelah adanya garukan-garukan pada penderita yang terjadi pada pagi hari. Karena biasanya kalau malam itu kan sukanya garuk-garuk. Akhirnya yang terlihat pas pagi hari itu terdapat luka. Terus kemudian juga ada kerak tebal yang di kulit juga. Itu biasanya tempat berkumpulnya tungau itu di situ yang paling banyak. Jadi gejalanya ada banyak banget ya dok ya? Ya betul. Nah, kira-kira dari gejala-gejala yang muncul itu, kapan sih harus ke rumah sakit seperti itu dok? Kalau untuk pasien-pasien yang seperti ini harusnya sesegera mungkin untuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Apalagi kalau sudah disertai infeksi ya. Jadi mungkin ayah bunda untuk anak-anaknya itu terutama yang biasanya kebanyakan di tempat-tempat yang banyak kerumunan, apalagi kayak sejenis di pondok pesantren. Jika terjadi hal seperti ini, sesegera mungkin harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika tidak ada di fasilitas kesehatan terdekat, mungkin ke rumah sakit yang terdekat, ataupun kalau misalnya di pondok pesantren itu ada fasilitas untuk kesehatan. UKS namanya biasanya seperti itu. Yang di sekolahan itu ya dok ya? Ya betul. Nah, selain untuk pengobatan juga
dari medis mungkin juga dijaga dengan kebersihan kali ya. Kebersihannya juga harus dijaga, entah kebersihan diri, lingkungan juga bisa. Terutama mungkin kebersihan dari diri. Contohnya misalkan dari kayak kuku panjang itu harus dipotong. Kemudian kalau misalkan ada penderita lain yang menderita seperti itu, sebaiknya untuk dinonaktifkan. Kalau misalkan dalam pondok pesantren itu ada penderita seperti itu, harusnya dinonaktifkan. Jadi memang kembali lagi ke perilaku hidup bersih dan sehat atau biasa disebut dengan PHBS ya dok ya. Ya. Nah, dan ketika gejalanya sudah semakin memberat, alangkah baiknya ayah bunda itu untuk segera membawa anaknya itu ke rumah sakit seperti itu untuk mendapatkan penanganan yang benar dan tepat seperti itu. Nah, ini misal nih dok, di pondok pesantren itu kan kamarnya terbatas ya dok. Ya betul. Sedangkan santriwatinya itu banyak sekali. Otomatis dalam satu kamar itu ditempati oleh lebih dari, ada yang ditempati 5, Mungkin lebih banyak dari 10 orang ya. kali ya. Otomatis kan di situ berkerumun seperti itu. Betul. Nah, semisal di dalam satu kamar itu ada satu santri yang terinfeksi skabies atau terkena kudis itu. Nah, apakah si santri itu harus diisolasi atau bagaimana, dok? Sebaiknya kalau ada santri yang menderita penyakit skabies itu dinonaktifkan dulu. Kemudian dilakukan pengobatan lebih lanjut. Karena ditakutkan nanti kalau pengobatannya tidak cepat dan tepat, itu akan menimbulkan infeksi lebih lanjut. Dan di samping dinonaktifkan mungkin bisa dievaluasi, mungkin ditanya seperti apa. Kalau misalkan sudah membaik, bisa masuk kembali. Jadi kalaupun santrinya itu dinonaktifkan, kita tetap mengevaluasi seperti itu ya dok ya. Ya, betul. Bukan serta-merta langsung ditinggalkan, terus sudah sesembuhnya sendiri seperti itu ya dok ya. Lalu untuk penanganan skabies sendiri itu bagaimana dok? Oke, kalau terutama untuk di lingkungan pondok pesantren yang lingkungannya pun dituntut untuk berkerumun. Kalau misalkan dari santri itu ada yang menderita skabies kan dinonaktifkan. Terus langkah pertama yang harus ditempuh atau dilakukan kalau ada santri seperti itu adalah dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat, kemudian di situ akan ada pemeriksaan dari dokter. Apakah dari penyakit itu benar-benar dia itu skabies atau ada penyakit kulit yang lain. Jika memang benar penderita itu menderita skabies, maka dokter tersebut akan melakukan penata laksanaan sesuai dengan penyakitnya, yaitu pemberian antiparasit, kemudian pemberian antihistamin, kemudian bisa juga diberikan obat antibiotik yang mencegah infeksi lebih lanjut. Jadi penanganannya pun ada 2 macam ya dok ya, terkait dengan perilaku hidup bersih itu sendiri sama dengan terapi obat-obatan seperti itu ya. Nah, dari pengobatan-pengobatan yang sudah dijelaskan dokter tadi, itu kira-kira berapa lama dok untuk bisa sembuh? Kalau untuk penderita skabies itu masa untuk penyembuhan itu adalah 4 minggu sampai 6 minggu. Lama sekali ya dok ya? Iya, nah makanya mungkin ayah bunda kalau ada anaknya yang menderita skabies itu sebaiknya diobati secara telaten dan sabar karena masa penyembuhannya itu lama. Jadi buat ayah bunda yang ketika anaknya terkena skabies atau kudis, nggak usah khawatir, tetap disupport, tetap diberikan makanan yang bergizi, kemudian tetap dijaga untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu ya. Lalu ini dok, ada satu lagi, ketika terkena kudis itu kan bentol-bentol dan gatal pasti ya. Nah, pas gatal itu kita pasti refleks untuk menggaruk. Nah, saking kencengnya biasanya itu sampai lecet, sampai terdapat luka ya. Kan apabila sudah sembuh ataupun lecetnya itu pun juga pasti akan memberikan bekas hitam-hitam. Nah, cara menanggulangi agar tidak bekas-bekas hitamnya itu tidak terlalu lama gitu loh dok, gimana dok? Oke, biasanya memang kalau penderita skabies itu luka-luka yang ada di kulit itu memang membekas. Nah, untuk mensiasati supaya
bekas lukanya itu memudar, yaitu dengan cara pemberian lotion. Tapi dipastikan lebih dahulu apakah penyakitnya itu sudah sembuh atau tidak. Karena kenapa? Kalau misalnya belum sembuh tapi diberikan lotion, itu membuat keadaan itu lembab. Sedangkan kutu itu suka sekali pada keadaan-keadaan yang lembab. Makanya dipastikan dulu. Kalau misalkan sudah sembuh ya sudah, enggak apa-apa dikasihkan lotion. Jadi biar kulitnya itu yang ada bekas-bekas kropeng atau krusta-krusta itu jadi agak memudar. Jadi nunggu sembuh dulu baru dikasih lotion gitu ya, Dok ya. Iya, Takutnya dipastikan nanti dulu. malah lembab terus makin berkembang biak tambah semakin parah Banyak. seperti itu ya, Dok ya. Adakah tips-tips buat pencegahan agar tidak terkena skabies itu, Dok? Ya, untuk penderita skabies mungkin harus tetap menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri ya. Contoh potong kuku. Kemudian kalau misalkan tidur, spraynya setiap hari itu harus dicuci. Tidak spray aja sih, juga bantal, sarung bantal, maksudnya sarung guling, mungkin selimut, kemudian bisa sarung atau sajadah. Itu bisa dicuci. Kalau biasanya kan kalau bukan penderita skabies pakai air biasa ya, tapi kalau penderita skabies itu cucinya pakai air yang mendidih atau air panas ya. Mungkin suhunya itu sekitar lebih dari 50 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya pakai mesin cuci itu airnya tetap air panas, tapi pengeringnya itu jangan pengering yang tingkatnya biasa, jadi tingkatnya tingkat tinggi dan dijemur di terik matahari. Begitu. Itu berarti harus rutin dilakukan, Dok ya? Ya, bahkan itu setiap hari. Kan setiap hari biasanya seperti kan orang mengganti spray itu kan 1 minggu sekali. Kalau penderita seperti skabies itu harus setiap hari agar tidak menularkan ke yang lain. Oh, jadi seperti itu. Jadi memang kembali lagi ke ketelatenan diri sendiri maupun di sekitarnya yang untuk mensupport kita seperti itu ya, Dok ya? Ya, betul. Ini saya ulas sedikit, Dok ya. Jadi skabies itu adalah penyakit kulit yang menular yang disebabkan oleh kutu Sarcoptes KBI. Seperti itu ya, Dok ya. Sobat RSNU dan sahabat Al-Uswa sekalian, gejala yang mungkin timbul pada skabies atau kudis itu diantaranya yang pertama gatal, terutama di malam hari. Kemudian ruam di daerah kulit yang lembab, misalnya di sela-sela jari, kemudian di selangkangan, di daerah kemaluan, di daerah dada, kemudian di daerah leher juga. Kemudian muncul bentol-bentol atau keropeng seperti itu, seperti bekas gigitan serangga. Nah, pencegahannya itu bisa dengan tetap kembali ke pribadi masing-masing dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian jika dirasa gejalanya lebih berlanjut, alangkah baiknya untuk segera ke rumah sakit agar mendapatkan pelayanan yang benar dan tepat, seperti itu. Bagi Sobat RSNU dan Ayah Bunda sekalian, jika dirasa masih ada unek-unek yang belum tersampaikan atau masih kurang jelas, bisa langsung nulis di komen di bawah ini ya. Tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kami berdua undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.